Bismillahirrahmanirrahim. Masih di dalam surat Al-Fatir, yaitu di ayat ke 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yastawi, wa ma tidak, yastawi sama, al-a'ma yang buta, wal basir dan yang melihat. Di bahasanya kalau mau ditarik karena ilmu bayan keren Pak itu Pak. Wa ma yastawi, tidak sama antara yang buta dan yang melihat. Wala dulumat wala nur, wala dulumat tidak sama yang gelap, wala nur dan tidak sama pula dengan yang terang. Kalimatnya kadituna terus tidak sama, tidak sama. Jadi menurut ilmu bayan bagaimana? Sama belum tentu asli. Asli sudah pasti sama. Sebenarnya itu gampang. Sama belum tentu asli. Asli sudah pasti sama. Loba anu pamangkatan teh Pak. Orang yang berangkat pagi-pagi ya sama. Kelihatannya sama. Ajukan makan ke masjid, juga teh sholat padahal mah henteu. Jadi memang kayaknya seperti gitu. Jadi kalimatnya simpel Pak. Sama belum tentu pasti. Untuk ilmu bayar bagaimana teh? Tapi asli sudah pasti sama. Ya istilahnya tidak jangan tertipu lah, jangan tertipu oleh penampilan atau oleh casing. Banyak di zaman era digitalisasi kan sekarang begitu. Dulu orang itu Pak, waktu zaman dulu ya mungkin orang yang bisa berbicara di umum itu kan orang yang punya kompetensi. Sekarang semua sama. Bapak-bapak bisa menulis agama, bapak-bapak bisa ngobrol apapun yang ditulis di media sosial, di Slack WA atau di mana itu bisa sama. Semua bisa. Kalau dulu orang yang pidato atau orang yang ngomong di umum itu biasanya orang-orang yang spesial. Namanya tepat. Sekelas budak Irem aja bisa nulis di status WA ilmu agama ya. Itu udah era digitalisasi itu seperti itu. Maka disebutnya wa min fitnatil mahya. Nah ini fitnah hidup teh ieu. Wa min fitnatil mahyaya wal mamati. Dulu saya sempat kepikiran fitnah hidup, waktu hidup difitnah, waktu meninggal difitnah. Nah ternyata zaman ieu Pak. Zaman eta. Sograya negara. Sekarang kan ada rekam jejak digital. Ketika saya meninggal, itu bakal direkamnya Pak, diputer. Kalau misalkan saya benar, jadi fitnah bagus. Kalau saya tidak benar, ini jadi fitnah jelek. Wa min fitnatil mahyaya wal mamati. Segera bayangkan ya Bapak, analoginya kemana? Dulu saya kepikiran, emang ada fitnah hidup, fitnah dajjal itu seperti apa? Nah, dipikir Pak. Disebut jadi menyimpan terus. Untungnya ulama dulu itu nggak ada teknologi, kalau ada nggak selesai. Wa ma yastawil a'ma wal basir, tidak sama antara yang buta dan yang melihat. Ini sebenarnya perumpamaan sama seperti tadi Pak. Wala dulumat wala nur, wala dilu wala gulur. Tidak sama pula antara yang teduh wala dan tidak sama pula dengan al-ghurur yang panas. Teduhnya teduh, panasnya panas. Nu mangkat ngajinya mangkat ngaji, nu mangkat kan itunya mangkat kan itu. Nu mangkat sholatnya sholat, anu mangkat ke sholat ya, ke sholat. Gitu sebenarnya itu contoh. Makanya ditarik di ilmu bayan tapi gitu Pak. Sama belum tentu asli. Tapi asli sudah pasti sama itu. Wa ma yastawil ahya. Wama dan sama tidak akan sama. Al-ahya orang yang masih hidup
walal amwat, dan orang yang sudah meninggal. Tidak akan sama sekali. Orang yang masih hidup dengan orang yang masih meninggal itu tidak akan sama. Di dalam riwayat yang lain di sini kan mengatakan begini, Pak. Orang hidup al-ahya. Ya agak bingung ya. Gak usah bingung lah. Iya, Pak. Makanya saya termasuk salah satu orang yang percaya doa itu sampai, Pak. Karena di dalam kalimat Quran itu ada al-ahya wal amwat. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya wal. Sebenarnya itu udah jadi dalil sih. Udah jadi dalil luar biasa. Doa itu nyampe ke orang yang meninggal. Kalimat di sini kan ada al-amwat. Jadi doa itu untuk orang yang hidup, untuk orang yang sudah meninggal itu nyampe. Innallaha yusmi'u may yasha. Sesungguhnya Allah itu memberikan kehendak bisa mendengar man kepada siapa saja yasa itu sekehendak. Kalimat kehendak itu salah satu kalimat yang kata saya tidak bisa diganggu gugat, Pak. Hak prerogatifnya Allah ini, Pak. Wa ma anta bimusmi'i man fil kubur. Wa ma jeung teu cenah moal mana ge moal bisa, kamu pun tidak akan bisa. Ketika orang-orang itu bisa mendengar atau kamu bisa mendengar sampai orang yang di dalam kubur itu bisa mendengar, tidak akan bisa. Maksudnya bagaimana sih kan? Gini, Pak. Secara tidak langsung Allah itu mengatakan begini, aku bisa memberikan kehendak kepada siapapun. Aku bisa memberikan orang ini selamat. Aku bisa memberikan orang ini juga celaka. Kenapa Allah bisa mengatakan seperti itu? Karena Allah itu mempunyai sifat ala ya'lamu man khalaq. Sifat ilmu. Kesalahan di kitab begini, Pak. Saya bisa tahu kitab karena saya melihat. Orang tarik karena ilmu tauhid ini. Saya tahu karena saya apa? Melihat. Ini pulpen, Pak. Manusia itu tahu karena melihat. Ini pulpen ya. Saya simpan di sini. Saya tutup. Dan saya tidak bisa melihat ini sekarang pulpen. Karena apa? Keterbatasan melihat. Tapi kalau di Quran, Allah itu sifatnya itu bukan melihat. Sifat basar Allah itu bukan melihat, mengetahui, menciptakan. Tidak tauhid Bapak itu teh. Makanya begini, saya tadi simpan pulpen di dalam kitab. Ketika saya ditinggal Kak Johar, saya pasti apa, Pak? Misalkan saya apron jumpa Ade di jalan. Asalnya saya pulpen di mana? Eta di kitab. Kitabnya nu eta. Padahal saya di Johar, padahal pulpen di sini. Kok saya bisa tahu? Karena saya yang menyimpannya. Sekarang pertanyaannya seperti kia, kurang balik kan, Pak? Kenapa Allah bisa tahu semua makhluk yang ada di dunia? Nggak segitu, ada cara tauhid mah gampang atau ilmu tauhid, Pak? Lain kalakah mikirnya kia, Allah maha melihat, pakai mata. Ketika seseorang mengetahui itu memakai mata, maka itu akan ada keterbatasan. Itu Pak, tauhid. Jadi sifat tauhid Allah itu sebenarnya Allah, makanya tidak Al-Quran ala ya'lamu, aku yang mencipta, aku yang mengetahui itu. Kenapa? An khalaq, semua aku ciptakan. Lain semua ayatnya Al-Quran itu kata Allah gini, aku mengetahui semuanya karena aku ditempok kabeh. Tentu gitu. Karena aku yang menciptakan itu macam Allah. Jadi sifat paling hebat itu ya karena menciptakan. Ini mah hebatnya. Kalau di kita mah kan begitu. Pikiran kita ingin Allah tahu atau ingin tahu Allah saja, kita itu rumitnya minta ampun. Kudu dalil ieu teh lah. Aduh.
Makanya yang paling hebat, kata saya gini Pak, paling hebat. Yang paling hebat itu adalah pikiran. Di sini nih. Di sini Pak. Gini Pak. Kalau misalkan Bapak pernah kuliah atau pernah belajar psikologi atau apa, kekuatan manusia itu kan di akal. Cek orang-orang di Tuma, cek Aristoteles sih nah, saya mendatang aja gitu. Cuman cek hikamah, otak manusia, akal manusia itu puncak kekuatan sejati itu di dia Bang. Kekuatan pikiran itu terlahir dari orang-orang yang terbiasa berpikir. Lalu ditarik ayat tekan tafakkaru fi khalqillah. Coba Pak. Masih mikir dia. Kekuatan pikiran itu lahir tina kebiasaan mikir. Sekarang ayeuna Bapak terjun ke lapangan, pernah tuh Bapak pikiran kieu? Saha yang nyiptakeun dunia teh? Kalau Bapak tidak pernah berpikir sampai ke sana, sesungguhnya Bapak sebenarnya tidak dipakai mikir karena apapun tidak ada. Berarti selama ini otak kita tuh nggak pernah nyampe ke sana karena memang nggak pernah berpikir. Pikiran itu timbul karena terbiasa berpikir. Emang ada kan dalil Qur'annya? Oh ada Pak, tafakkaru fi khalqillah. Sekarang begini saja, Bapak itu tiba-tiba sekarang sudah umur 60 tahun, sok dipikiran tuh. Lu jadi gitu. Karena saya sekolah teh nama bageula bahasa teh. Asa 17 tahun kene. Itu mulai Pak terus. Dan akan selalu seperti itu. Beda apa? Sok diajar gerak, tafakur, mungkin kakak bakal kena seperti kilat Pak. Tong jauh-jauh gitu kan. Sehebat apapun bangunan Pak di dunia. Sehebat apapun bangunan di dunia, arek bangunan Great Milano Sumarekon yang naon ke pokoknya namanya, sehebat apapun bangunan itu diciptakan oleh manusia, itu pasti akan ditinggalkan Pak. KCP aya bosenan. Tapi laut, hutan, alam mulai bosenan. Mau Pak? Sekarang saya tanya, cari di Al-Quran, dia memikir gitu ya, lalu dipakai tafakur. Sok di Al-Quran, Allah memberikan surga kepada hambanya itu kebanyakan alamna apa imana? Alamna. Makanya di surga mah bangunan sedikit, semuanya taman-taman surga. Akhirnya tanya deh ke diri pribadi, mending imah leutik tapi halaman gede, apa mending imah gede halaman sok tanya kan? Intinya manusia balik dari ke alam Pak sebenarnya Pak. Sok tingali dina Al-Quran we Bapak teangan. Nanti hamba-hambaku akan aku bikin non hotel, non apartemen, di Quran aya oge kieu bikin gedung tapi tamana bener Pak. Asy-syajaratu, sungai, hewan, burung, terus nanti Pak taman, terus nanti Pak rumput, apalagi Pak? Mending imah letik tapi halamannya ini begitu. Karena di surga seperti itu sebenarnya gampang Pak. Coba cari ku Bapak ayat Quran ada tidak? Allah mengatakan aku akan memberikan semua, aku bikin bangunan. Gak ada itu. Bapak mah panakan Pak di Al-Quran kebanyakan nikmat surga itu berbentuk alam. Nah ini yang sulit itu begitu Pak. Jadi memang luar biasa. Oh ternyata manusia itu memang tidak bisa dipisahkan, dan kecintaan, ketenangan umat manusia itu melalui itu. Wa ma anta bimusmi'in fil qubur. Ini Pak, in anta illa nadirun. Apa maksudnya? In anta, engkau hanya ila pemberi peringatan. Seperti saya ini kan khusus kepada Nabi. Nabi itu tidak punya kapasitas
untuk merubah seseorang itu menjadi soleh. Karena apa? Nabi hanya diperintah sebagai pembawa peringatan. Makanya para ulama kesini mengatakan, ada lagi maqala Sayyidina Ali karramallahu wajhah, undur makila wala tandur maqala. Ilmu itu memang harus diceritakan, walaupun terkadang ilmu itu tidak menguntungkan orang yang mengucapkannya. Ini saya sering beberapa kali diomongin, Pak. Ketika ada satu orang, ketika Bapak istilahnya memberikan ilmu, terus keluarga ditimpa masalah, itu sebenarnya jangan kena isu itu, Pak. Ilmu itu harus tetap disampaikan walaupun memang terasa pahit, walaupun tidak menguntungkan untuk orang yang membicarakannya. Misalkan contoh saya ngaji tafsir, waduh ini mah ayat penyindiran pamajikan misalkan, tetap kudu dibejakan ku saya, padahal walaupun memang tidak menguntungkan saya. Misalkan saya tuh posisi kerpasnya yang pamajikan, iya ayat menyertakan pamajikannya nggak kudu dibejakan, akur Pak. Kan kemarin sudah dibahas kan, kunu qawwamina bil qisti, jadilah engkau penegak keadilan, walaupun itu pahit, walaupun ayat itu menyindir anakmu, menyindir istrimu, menyindir orang tuamu, menyindir kerabatmu, tapi apapun ayat Al-Quran itu berekeun, bejakeun. Ieu mah Allah cenah urang pasnya teu bisa Pak, terus saya bejakeun. Karena itu yang akan jadi saksi. Inna arsalnaka bil haq, sesungguhnya engkau itu Muhammad bil haq, sebagai pembawa kebenaran, basyiron wa nadhiro, memberi peringatan, pembawa berita gembira, wa nadhiro, dan pembawa peringatan. Basyiro untuk orang-orang yang mukmin, nadhiro untuk orang-orang yang kafirin. Nah iya mau sadari ayatnya ya, cirian Pak. Cirian Pak. Ya di surat Al-Fatir cirian nih. Wa inna min ummatin illa khola fiha nadir. Tak cirian tak. Apa artinya? Tidak ada satupun umat terkecuali aku sudah menurunkan kepada umat itu pengganti penerus saya. Kadang-kadang orang masuk bingung ya, ditinggalkan kolot, saha meneruskan pengajian teh Pak dalilna. Ketika Bapak mengatakan ya, aya ustad eueuhnya di kutub utara aya wa inna min ummatin illa khala fiha nadir ayat. Bapak mengatakan kira-kira ayat ulama intinya di Eropa ayat. Ada ulama enggak di kutub utara? Ada ulama di Cina? Ada ulama di Amerika? Ada ulama di Prancis? Ada waliullah juga? Ada. Wa inna min ummatin illa khala fiha nadir. Ayat lah. Allah itu tidak akan Pak. Tapi aku didinya ayah umat Islam takora pasti ku Allah dijadikan berjalan penerus lah. Mana kata ayat lah. Pertama makan saha yang kayak meneruskan, saha yang kayak anu ngaji, saha yang anu ieu wa inna min ummatin illa khala fiha nadir. Tidak akan ada satupun dari umat itu terkecuali nanti akan datang seorang yang akan membawa peringatan. Muncul orang mah gaganti. Makanya agama lain nu ustad, lain nu kiai, nu Allah Pak nu ngagantian. Allah deui nu ngagerakkeun. Ya bisi misalkan Pak Ustad di maut, misalkan saya maut, terus misalkan Pak Ustad Suki atau Pak DKM atau usaha maut, kira-kira sahanya diteruskan anak ayat dah. Wa inna min ummatin illa fiha illa khala fiha nadir. Ini sok itu Pak. Saha we eta mah? Bawa ke Pak Jenderal misalkan gitu teh. Teh apa Pak bener. Dan ini pasti hukumna Pak. Ku cenah ustad maranaot kumaha nyekeun bae nya maot nya maot. Tapi nu neruskeun kumaha? Kalimat khala fiha nadir. Dominan apa ieu ha ieu balikna ka mana ya? Ieu teh hak teh balikna kana umat. Berarti dina lingkaran umat eta pan bakal aya. Bener. Oh nya saha nya teh? Ya itu rahasia Allah nadirun. Wah saya ke maot ya penerusna aya.
Ustaz Dedi maut pendusta ayat, Pak Dekai maut pendusta ayat. Cuman kalimat khola fiha, khola datang, pihak domir butuh karena ai teh balik deui kana saha ka umat. Hak berarti balikna kana umat. Tah berarti dinu jauh enggak? Yang namanya penerus itu biasanya dari lingkaran itu. Gitu Pak. Seperti Harun, Nabi Uzair, Nabi Jirjiz, Nabi Israel marahnya siapa? Nabi Yusa, Nabi Nun, Nabi Salala. Itu dari orang-orang yang di situ di lingkaran cukup babaturan ulin. Tiba-tiba saya mungkin jadi ustad ya, aja saya jadi ustad sih. Tak mungkin itu Pak. Khola illa khola fiha nadir. Wa yukadzibuka faqad kadzdzabal latsina min qablihim. Tapi kalau orang itu memang mendustakan, walaupun misalkan Allah ngangkat satu orang untuk menjadi misalkan Pak Ustaz Dede maut atau Pak Ustaz Suki pada misalnya dia tokoh maut diangkat ya hiji. Cuman dulu nanti orang itu kieu baru terpercaya kasihnya geus resep cenah. Orang ini akan selalu begitu nanti. Min qablihim ja'akum rusuluhum bil bayyinat. Kenapa? Mau ganti periode ustad di Bukaper, lamun memang ngejelmana taranai ka masjid mah tetep moal ka masjid. Maksudnya gitu. Arek ustad geus pae 10 sigi di Bukaper tetep moal ka masjid ieu. Walaupun ku Allah digantian ustad ajar, diganti ustad ajar deui maot, ganti deui ustad ajar deui maot, diganti tokoh ajar deui maot, diganti imam ajar deui. Yai watakna tara mah nya tara. Kan ja'athum rusuluhum bil bayyinat wa bizuburi. Ada yang mengatakan zubur kitab wa bil kitabil munir summa ahaddul ladzina kafaru fakaifa kana nakir. Kata Allah, ketika aku sudah lihatlah ajabku, ketika aku sudah mengambil alladzina kafaru fakaifa kana nakir, yaitu untuk orang-orang di situ yang mengatakan bahwa kalau di sini di dalam tafsirnya itu ayat fakaifa ra'aitu inkar, orang-orang yang selalu menjalankan perbuatan ingkar alaihim adiman syadida, yang benar-benar dia itu melakukan perbuatan yang besar banget Pak. Ya eta nu disebutkan besar banget teh. Tidak bingungnya hari mungkin Pak. Orang itu kalau misalkan emang tabiatnya senang ngaji Pak, mau ganti ustadz pun ya tetap ngaji, mau imamnya siapapun tetap berjamaah gitu kan. Tapi kalau memang wataknya memang nggak mau, ya ada beberapa kali ganti gitu tetap mual. Nah ini kalimatnya yang sulit itu. Akhirnya di orang kadang-kadang ya imam ganti 10 kali, kuduna kieu kudu ya, dan terus. Atau misalkan DKM gantinya terus bakal gitu, atau ketua ya gantinya akan selalu seperti itu Pak. Jadi kembali lagi kepada orangnya. Cuman kalimat ayat Quran tadi ya saya juga baru ketemu Pak Ustaz Dedi, oh iya ternyata. Jadi jangan takut, kata Allah tadi di dalam Quran ketika di situ ada wilayah umat Islam, jangan takut mikir generasi mana ayat sorangan ayat dalil cirian lagi lah jadi jimat tadi hese Pak hayang ngalogat manggi keterangan kita teh hese, makanya mau saya dicirian. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi pengajian pada subuh ini nah, kita cukup sekian karena memang cara apa ya sebenarnya sih saya capek itu Pak. Sebenarnya alasan cara apa gitu. Mudah-mudahan tadi beberapa ayat ya bisa menjadikan tajadul iman, menambah keimanan kita. Mudah-mudahan kita istiqomahkan oleh Allah, selalu berada di dalam lingkungan yang benar-benar diridhoi, dan mudah-mudahan kita ditetapkan keimanan keislaman kita.